Halo semua saudara seperguruan, selamat datang di channel Penatua terhormat ini. Bagaimana, sudahkah kalian berkultivasi? Sebelum lanjut tolong tampar tombol subscribe-nya dulu, agar Penatua yang terhormat ini bisa tidur nyenyak. Lanjutan dari cerita sebelumnya, Battle Through the Heavens, Season 1, Chapter 52-55. Setelah Xiao Yan tiba di benua ini, dia menemukan bahwa kesenjangan antara kekuatan di sini terlalu besar, dan Doudi dari setiap bintang dibagi menjadi banyak hierarki. Menengah, lanjutan, puncak, kesenjangan kekuatan antara level ini sangat besar, dan energi yang dibutuhkan antara setiap level sangat besar, dan tidak mudah untuk meningkatkan satu level. Xiao Yan secara alami sangat ingin tahu tentang hal-hal yang memasuki Kaisar Dou Bintang 2. Ngomong-ngomong, nenek moyang, saya tidak tahu apakah mata uang benua Doki masih bisa digunakan di sini. Xiao Yan mengungkapkan kesedihan di hatinya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membeli obat penyembuh. Cedera adalah hal biasa, dan obat penyembuh adalah barang yang harus dimiliki bagi mereka yang berjalan di pegunungan. Saya menyiapkan barang-barang ini untuk Anda, dan ada 10.000 koin emas di dalamnya, kalau Anda membutuhkannya. Xiao Long mengangguk, dia sudah siap untuk Xiao Yan pergi berlatih. Dengan lambaian telapak tangannya, satu naji melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil naji dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuhan atau banyak kebutuhan untuk pengalaman? Itu dipersiapkan dengan baik. Xiao Yan tersenyum puas, dengan hati-hati menyingkirkan Najing, bangkit dan berterima kasih padanya, terima kasih leluhur. Xiao Long tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih, tetapi kamu harus kembali dalam 1 tahun latihan ini dan menjadi anggota klan. Xiao Long berkata kepada Xiao Yan yang berdiri, Xiao Long berkata, Yan mengangguk, berbalik dan bersiap untuk pergi. Setelah Xiao Yan tiba di benua ini, dia menemukan bahwa kesenjangan antara kekuatan di sini terlalu besar, dan Doudi dari setiap bintang dibagi menjadi banyak hierarki. Menengah, lanjutan, puncak, kesenjangan kekuatan antara level ini sangat besar, dan energi yang dibutuhkan antara setiap level sangat besar, dan tidak mudah untuk meningkatkan satu level. Xiao Yan secara alami sangat ingin tahu tentang hal-hal yang memasuki Kaisar Dou Bintang 2. Ngomong-ngomong, nenek moyang, saya tidak tahu apakah mata uang benua Doki masih bisa digunakan di sini. Xiao Yan mengungkapkan kesedihan di hatinya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membeli obat penyembuh. Cedera adalah hal biasa, dan obat penyembuh adalah barang yang harus dimiliki bagi mereka yang berjalan di pegunungan. Saya menyiapkan barang-barang ini untuk Anda, dan ada 10.000 koin emas di dalamnya, kalau Anda membutuhkannya. Xiao Long mengangguk, dia sudah siap untuk Xiao Yan pergi berlatih. Dengan lambaian telapak tangannya, satu naji melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil naji dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuhan atau banyak kebutuhan untuk pengalaman? Itu dipersiapkan dengan baik. Xiao Yan tersenyum puas, dengan hati-hati menyingkirkan Najing, bangkit dan berterima kasih padanya, terima kasih leluhur. Xiao Long tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih, tetapi kamu harus kembali dalam 1 tahun latihan ini dan menjadi anggota klan. Xiao Long berkata kepada Xiao Yan yang berdiri, Xiao Long berkata, Yan mengangguk, berbalik dan bersiap untuk pergi. Xiao Yan tersenyum canggung, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi. Segera Xiao Long berdiri dan berkata, ayo pergi, saya akan mengirim Anda keluar dari klan Xiao. Oh, omong-omong, bukankah Kaisar Ming memberi Anda kompas? Anda menuliskan posisi klan Xiao, jika ada apakah ada bahaya itu bisa diteleportasi kembali dalam sekejap. Xiao Long berdiri dan meluruskan jubahnya dan berkata dengan santai. Kompas bumi. Xiao Long tidak mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar lupa, benda ini diperkenalkan kepadanya oleh Kaisar Ming di awal, dan itu bisa mengangkut orang ke lokasi yang ditentukan dalam sekejap. Xiao Yan melemparkan cincin itu, dan sebuah batu biru samar muncul di telapak tangannya, membelai bahan khusus dari batu ini, sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya, dan cahaya dan bayangan segera muncul di depan mata Xiao Yan. Cahaya dan bayangan ini seperti peta kecil, dengan tanda berputar di tengahnya. Tanda ini direkam di lembah Tianming, posisi. Xiao Yan segera menempatkan tanda lain pada posisi klan Xiao, menarik kekuatan jiwanya dari batu, dan cahaya dan bayangan perlahan kembali ke kompas bumi biru. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan menyeringai, jika dia ingin kembali ke klan Xiao di masa depan, selama kekuatan jiwanya cukup kuat, dia akan dapat kembali dalam sekejap. Setelah menuliskan tandanya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil kompas bumi kembali ke dalam ring. Turunkan, ayo pergi, aku akan memberitahu Xiao Li. Dengan tangannya mengembun, cahaya dan bayangan muncul di tangan Xiao Long, dan segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari aula pil, tersapu ke jarak. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode komunikasi unik Xiao Long. Xiao Long melihatnya di matanya dan tahu bahwa Xiao Yan tidak tahu metode komunikasi yang dia gunakan sekarang. Dengan sedikit gerakan, dia mengetukkan jarinya ke kepala Xiao Yan dan langsung memberikan metode ini kepada Xiao Yan. Metode komunikasi semacam ini menggunakan kondensasi Douqi adalah keterampilan umum dasar di benua Doudi.
Tanpa penundaan lebih lanjut, Xiaolong mengeluarkan kompas bumi, dan keduanya menghilang di istana dan kedua sosok itu muncul di tempat lain dalam sekejap, dan pusaran besar muncul di depan mata Xiaoyan. Bukankah ini tempat pertama kali aku datang? Ini adalah bagian yang digunakan Xiaoyan untuk datang ke keluarga Xiao untuk pertama kalinya. Jalan ini tidak hanya bisa pergi ke lembah Tianming, tetapi juga ke tempat lain, tetapi hanya bisa membawamu ke kota Moyun, yang berada di sebelah pegunungan Tianmo, dan kemudian kamu bisa memasuki pegunungan Tianmo dari sana. Xiaolong menjelaskan kepada Xiaoyan. Tunggu sebentar, leluhurmu Xiaoli juga ada di sini. Xiaolong langsung berkata. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Xiaoyan dan Xiaolong, dan itu adalah Xiaoli. Leluhur Xiaoli, Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya untuk menyambutnya. Hari ini, dia pergi ke pegunungan Tianmo. Dia tidak menyangka Xiaoli datang sendiri. Xiaoyan merasa sedikit bersyukur. Melihat Xiaoyan, Xiaoli menunjukkan sedikit cinta. Kamu harus berhati-hati ketika pergi berlatih sendirian, dan kamu harus berhati-hati ketika pergi ke kota awan iblis terlebih dahulu. Kultus iblis Yi juga memiliki beberapa kekuatan di sana. Mereka telah menyerangmu sebelumnya. Jika kamu dalam bahaya, beritahu klan Xiao. Kami akan berada di sana sesegera mungkin. Xiaoli menginstruksikan. Xiaoli mendengar Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa ketika Xiaoyan datang, Sekte Abadi telah menyergap sekali. Awalnya mengirim Xiaolong untuk menjemput Xiaoyan, tapi Xiaolong sedang dalam perjalanan. Dia pergi berjudi lagi dan meminta seseorang untuk menjemput Xiaoyan atas namanya. Untungnya, orang yang menjemputnya adalah Kaisar Ming, jika tidak, Xiaoyan mungkin telah ditanam di tangan Sekte Iblis terakhir kali. Sekarang status Xiaoyan di klan Xiao telah meningkat tajam, jika jenius seperti itu memiliki kesalahan, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar, jadi Xiaoli juga sangat berhati-hati. Setelah menginstruksikan Xiaoyan, Xiaoli menatap Xiaolong lagi. Apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk Xiaoyan? Xiaoli bertanya pada Xiaolong. Xiaolong mengangguk, jangan khawatir, meskipun saya biasanya berjudi, saya tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh ceroboh. Xiaolong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiaoli mengangguk, dia bisa melihat bahwa Xiaolong juga sangat mementingkan dan mencintai Xiaoyan. Oke, kamu bisa pergi sekarang, ingat bahwa dalam setahun kamu harus kembali ke keluarga Xiao untuk menjadi anggota keluarga. Xiaoli mendesak lagi. Xiaoyan mengangguk, seberapa besar wajahnya sekarang, keluar untuk mengalami. Bahkan dua tetua keluarga Xiao yang jarang muncul sangat sering datang untuk melihat mereka pergi. Saya khawatir ini akan menyebabkan banyak fluktuasi dalam keluarga Xiao. Leluhur, lalu aku pergi, Xiaoyan pasti akan kembali sesuai jadwal dalam setahun. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke pusaran air, dan Xiaolong dan Xiaoli di belakangnya juga sedikit khawatir tentang bahayanya. Pegunungan Tianmo, terkenal di negara kekaisaran. Xiaoyan memasuki ruang angkasa dan terbang ke arah kota awan iblis. Xiaoyan sekarang pergi ke kota awan iblis terlebih dahulu, dan kemudian beralih ke pegunungan Tianmo. Meskipun klan Xiao dan kota awan iblis dipisahkan oleh pegunungan, di lubang cacing luar angkasa ini, hanya perlu beberapa menit untuk tiba. Dikatakan bahwa di kedalaman pegunungan Tianmo, ada bahan obat dan biji yang sangat langka, tetapi ada juga binatang buas yang sangat menakutkan untuk dijaga. Saya khawatir Kaisar Dou Bintang 2 rata-rata tidak tahu betapa menakutkannya itu, dan kebanyakan orang tidak berani masuk lebih dalam. Kedalaman pegunungan Tianmo, di negara Kaisar, seperti tempat terlarang. Daerah pegunungan Tianmo, yang ditempatkan di banyak pegunungan negara kekaisaran, juga dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Ada banyak monster di pegunungan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang kuat terkubur di dalamnya. Oleh karena itu, ada banyak harta karun yang menarik di pegunungan. Beberapa pria beruntung telah menemukan tempat di mana beberapa pria kuat telah jatuh, dan memperoleh banyak keterampilan bertarung dan harta karun. Karena itu, meskipun faktor bahaya pegunungan Tianmo tidak kecil, ini adalah salah satu tempat pelatihan paling populer di negara kekaisaran. Kota awan iblis tepat di bawah pegunungan Tianmo. Seluruh kota dibangun di atas gunung, karena bahan obat dan berbagai biji langka di pegunungan sangat kaya. Karena medannya dekat dengan pegunungan Tianmo, sumber daya Demon Cloud Town secara alami sangat memadai. Angka-angka padat di datang dan pergi, menunjukkan popularitas yang hampir menakutkan. Sosok Xiaoyan muncul di atas Demon Cloud Town, melihat ini. Kota yang tampaknya misterius diselimuti awan dan kabut juga memiliki beberapa kekhawatiran di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota dengan suasana misterius seperti itu. Dibandingkan dengan itu, kota-kota di benua Doki seperti sarang tanah. Sosok Xiaoyan perlahan-lahan mendarat tidak jauh di luar kota, dan berjalan perlahan menuju kota Moyun, melihat ke kiri dan ke kanan pada medan di sekitar kota Moyun saat dia berjalan. Kota awan iblis telah membentang di sepanjang kaki pegunungan Tianmo, dan ada beberapa jalan di sepanjang jalan, yang semuanya luas dan rapi. Di ujung jalan, ada tembok kota yang tingginya lebih dari 10 meter. Di tembok kota, ada 3 karakter hitam seperti kota awan ajaib, yang mempesona tetapi tidak menyilaukan. Umumnya, mengingatkan. Di gerbang kota yang tinggi,
kerumunan berkumpul seperti semut, dan Xiao Yan juga memasuki kota awan iblis bersama kerumunan. Memasuki bagian dalam kota awan setan, daerahnya juga agak bodoh, karena dibangun di atas gunung, ada banyak jalan pengalih, semua orang bergelombang, dan berisik, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di tempat berbahaya ini di bawah pegunungan Tianmo, masih ada kota-kota yang semarak. Namun, ada jalan di mana hanya ada sedikit orang. Xiao Yan melihat sekeliling, dan di tengah jalan, ada beberapa karakter besar dengan sedikit darah, Sekte Imo. Itu adalah cabang dari Sekte Iblis di kota awan iblis. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya dan berpikir sambil melihat gedung itu dengan sedikit roh jahat. Mari kita bicara tentang berjalan di sekitar kota dulu, pikir Xiao Yan dalam hatinya, lalu pergi ke jalan-jalan lain. Setelah berjalan-jalan di kota selama setengah jam, Xiao Yan secara kasar dapat mengetahui situasi di kota Moyun. Sosok Xiao Yan perlahan-lahan mendarat tidak jauh di luar kota, dan berjalan perlahan menuju kota Moyun, melihat ke kiri dan ke kanan pada medan di sekitar kota Moyun saat dia berjalan. Kota awan iblis telah membentang di sepanjang kaki pegunungan Tianmo, dan ada beberapa jalan di sepanjang jalan, yang semuanya luas dan rapi. Di ujung jalan, ada tembok kota yang tingginya lebih dari 10 meter, di atas tembok kota. Menonjol 3 karakter besar, kota awan ajaib, yang sehitam tinta, menyilaukan tetapi tidak menyilaukan, samar-samar, seperti rune yang tidak jelas, mengingatkan pada keanggunan. Di gerbang kota yang tinggi, kerumunan berkumpul seperti semut, dan Xiao Yan juga memasuki kota awan iblis bersama kerumunan. Memasuki bagian dalam kota awan setan, daerahnya juga agak bisu, karena dibangun di atas gunung, ada banyak jalan pengalihan, semua orang bergelombang, dan ada hiruk-pikuk, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di tempat berbahaya ini di bawah pegunungan Tianmo, masih ada kota-kota yang hidup. Namun, ada jalan di mana hanya ada sedikit orang. Xiao Yan melihat sekeliling, dan di tengah jalan, ada beberapa karakter besar dengan sedikit darah, Sekte Imo. Itu adalah cabang dari Sekte Iblis di kota awan iblis. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya dan berpikir sambil melihat gedung itu dengan sedikit roh jahat. Mari kita bicara tentang berjalan di sekitar kota dulu, pikir Xiao Yan dalam hatinya, lalu pergi ke jalan-jalan lain. Setelah berjalan-jalan di kota selama setengah jam, Xiao Yan secara kasar dapat mengetahui situasi di kota Moyun. Di kota awan setan, sebagian besar pasukan milik Sekte Abadi, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kota terkenal di sekitar pegunungan Tianmo, dan tentu saja ada cabang kekuatan besar lainnya, jadi setelah Xiao Yan menghabiskan banyak uang, tetap saja mendapat beberapa informasi tentang Sekte Abadi. Xiao Yan juga sangat khawatir tentang siapa yang mengungkap keberadaannya. Xiao Yan, mengenakan jubah hitam polos, berjalan di jalan yang diaspal dengan batu hitam, dan secara tak terduga menarik banyak mata aneh. Di benua Dodi, banyak orang mengenakan baju besi. Baju besi adalah peralatan pertahanan tinggi, dan hampir semua orang memilikinya. Xiao Yan tidak suka memakai baju besi atau semacamnya, dan Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan mata aneh orang lain, dan terus berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan. Sebuah toko obat muncul di depannya, yang membuat mata Xiao Yan berbinar. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada baju besi dan hal-hal itu, tapi dia sangat tertarik pada semua jenis tanaman obat yang berharga. Hanya dengan menemukan tanaman obat yang disayangi dan memurnikan tanaman obat kekaisaran, dia dapat meningkatkan kecepatan keterampilan pemurnian obatnya. Cepat, dan obat penyembuh juga merupakan barang penyelamat yang sangat penting di pegunungan. Memasuki toko yang luas, batu bulan yang tergantung di dinding di toko bersinar seperti siang hari. Ada banyak pelanggan di toko saat ini, dan pegawai sangat sibuk, jadi tidak ada yang menyapa Xiao Yan yang baru saja masuk. Tidak ada yang menyambutnya. Xiao Yan juga senang dan tenang, matanya perlahan menyapu meja transparan, dan ketika matanya pindah ke kotak batu giok kecil di sudut jauh, dia sedikit terpana. Melihat melalui konter transparan, Xiao Yan menatap tajam ke blok cian muda di kotak batu giok kecil. Setelah beberapa saat, dia menjilat bibirnya, mendekati konter seolah-olah tidak ada yang terjadi, menundukkan kepalanya, dan melihatnya lagi. Itu objek cian pucat. Tolong tunjukkan ini padaku. Turun. Perlahan menarik tatapannya yang serakah dan bersemangat, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada asisten toko muda yang mendekat. Petugas toko muda melirik Xiao Yan yang mengenakan pakaian biasa, dan kemudian melihat lagi barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu hanya sepotong Qinglingzi kelas terendah, dia melengkungkan bibirnya dengan tidak sabar, dan mengambilnya, keluar dari konter dengan wajah kaku. Qinglingzi, bahan obat tingkat rendah, 100 koin emas. Qinglingzi juga merupakan bahan obat yang penting untuk pemurnian wamudan, tetapi ada beberapa varietas langka Qinglingzi, seperti Suelingzi, jika digunakan untuk menghaluskan wamudan, konsentrasi obatnya akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Tidak peduli dengan sikap rendah petugas itu, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, dan mengambil bagian Lingzi hijau ini, yang dianggap sebagai level terendah, dengan tenang dan ringan membelai kukunya, dan permukaan yang agak biru di balik. Kai Xiaoxu mengungkapkan sedikit kemerahan seperti darah. Matanya melihat kemerahan yang sulit dilihat. Sudut mata Xiao Yan sedikit berkedut, dan dia segera menyentuh hidungnya tanpa jejak. Sudut mata Xiao Yan sedikit berkedut, lalu dia menyentuh hidungnya tanpa bekas, dan menarik napas dalam-dalam dari bau aneh berwarna hijau di jari-jarinya.
Dao, di kedalaman matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan kemegahan yang luar biasa. Benar saja, itu adalah darah Lingxi. Hari ini, keberuntungan saya sangat bagus. Blood Ganoderma lucidum sangat sulit ditemukan di pegunungan Tianmo. Dapat dijual dengan harga tinggi 1000 koin emas. Xiao Yan tersenyum dan melemparkan 100 koin emas langsung ke petugas muda. Diletakkan dengan hati-hati pergi kotak giok berisi Ganoderma lucidum darah, dan kemudian memilih beberapa bahan obat untuk memperbaiki obat penyembuhan, dan kemudian pergi dengan puas, dan menemukan penginapan biasa untuk ditinggali. Oke, hal-hal yang harus disiapkan juga sudah siap, dan saya akan pergi ke pegunungan Tianmo besok. Xiao Yan sangat menantikan pegunungan iblis surgawi, binatang ajaib apa yang lebih kuat dan ramuan obat yang lebih aneh yang akan ada di benua Kaisar Dou. Malam yang sunyi berlalu dengan tenang, ketika hari berikutnya baru saja fajar, Xiao Yan yang tidur membuka matanya tepat waktu. Duduk bersila di tempat tidur, Xiao Yan membentuk segel kultivasi dengan kedua tangan, seperti di benua Douqi, dan perlahan menutup matanya lagi, jernih. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk berlatih Douqi. Douqi seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Hanya dengan upaya tak henti-hentinya Anda dapat berhasil menjadi kupu-kupu. Saat napas Xiao Yan berangsur-angsur stabil, ruang tenang di sekitar tubuhnya, seperti gelombang air, samar-samar bergetar, dan untaian ki asal kaisar merembes keluar dari angkasa. Ketika pori-pori di seluruh tubuhnya ditelan dengan rakus, sebagian besar ki pertempuran mengikuti napas Xiao Yan dan masuk ke tubuhnya, sebuah jaringan meridian berjalan pada kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Latihan melawan ki berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah sinar matahari di luar jendela menerangi ruangan, Xiao Yan perlahan-lahan menghentikan kekuatannya, segel di tangannya menghilang, dan seteguk kikru dikeluarkan dengan napas panjang. Kelopak mata berangsur-angsur terbuka, dan di pupil hitam pekat, cahaya kuning pucat lewat, dan setelah beberapa saat, itu tersembunyi di bagian terdalam pupil. Sudah lama sejak saya merasakan kekuatan semacam ini secara bertahap meningkat, rasanya sangat nyaman. Setelah peregangan, mendengarkan suara berderak yang keluar dari tubuhnya, wajah Xiao Yan diolesi senyum kepuasan. Hari ini, kita akan memasuki Demon Mountain Range, dan Demon Domain Cemetery sangat menantikannya. Xiao Yan menyiapkan segalanya, dia meninggalkan penginapan dan berjalan perlahan. Keluar dari kota yang makmur ini, dia pergi ke pegunungan Tianmo sendirian. Di hutan yang sunyi, penguasa kuno Yi Huo Heng Xiao Yan dipegang di tangannya, dan dia bergerak maju dengan hati-hati. Zhan Tua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan memanggil dalam hatinya setelah masuk, dia bisa langsung berkomunikasi dengan Zhan Lao di menara. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar di telinga Xiao Yan, pergi ke timur, cari tempat untuk menetap dulu, kekuatanmu sedikit rendah sekarang. Zhan Laoyou berkata dengan santai. Xiao Yan mengangguk, dan sosoknya segera menuju ke timur. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung, jadi mari kita cari tempat tinggal. Sosok Xiao Yan bergerak cepat di pinggiran pegunungan Tianmo yang kuno dan misterius. Setelah berjalan selama puluhan mil, udara lembab perlahan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, dan dia merasa tiba-tiba udara menjadi sedikit lembab, dan Xiao Yan sangat kecepatan maju cepat mulai perlahan berhenti, tiba. Xiao Yan menyentuh hidungnya tanpa pandang bulu, dan berjalan melewati hutan yang menghalanginya, sebuah air terjun besar muncul di depannya, membuat raungan yang memekakkan telinga. Setelah melompati jurang, Xiao Yan perlahan berjalan menuju air terjun, matanya menyapu dengan hati-hati, dan kekuatan jiwanya juga dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Dia merasa lega setelah tidak merasakan kehadiran monster. Datang ke dinding gunung yang curam, Xiao Yan dengan hati-hati memilih sebuah gua untuk waktu yang lama sebelum dia memilih sebuah gua yang berjarak 4 atau 5 meter dari tanah.